Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Alwan Bahrudin SPD MPD dan juga Ibu Ria Erika Salti SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik. Izin memperkenalkan diri, saya Iin Indiani dengan NIM 2286230040 dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5 kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang implikasi pelanggaran etika politik terhadap menurunnya kepercayaan publik di era globalisasi. Lanjut kepada latar belakang. Etika politik merupakan sebuah fondasi moral dan juga prinsip dasar dalam kehidupan bernegara yang berfungsi untuk mengatur perilaku pejabat publik, partai politik, serta aparatur pemerintahan dalam menjalankan amanah kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, etika menjadi pengikat antara kekuasaan dan juga tanggung jawab moral, sehingga politik tidak hanya dipahami sebagai perbuatan kekuasaan saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama. Namun, dalam kenyataannya, praktik politik dan juga pemerintahan di Indonesia masih banyak diwarnai oleh pelanggaran etika politik seperti korupsi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, politik uang atau money politik, dan manipulasi kebijakan. Nah, perilaku tersebut yang tadi saya sudah sampaikan sangat menyimpang dan juga menunjukkan bahwa nilai-nilai moral etika belum tertanam kuat dalam budaya politik dan juga birokrasi di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan degradasi moral, krisis kepercayaan publik atau public distrust, dan menurunnya legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Nah, dari permasalahan tersebut, kami kelompok 2 tertarik untuk mengambil judul implikasi pelanggaran etika politik terhadap menurunnya kepercayaan publik di era globalisasi. Oke, baik, beranjak ke selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Adapun identifikasi yang terdapat dalam latar belakang yaitu pertama, menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai etika politik di tengah arus globalisasi. Yang kedua, tidak berfungsinya komponen etika politik secara optimal. Yang ketiga, lemahnya pengawasan terhadap perilaku pejabat publik dan politisi. Yang keempat, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik akibat pelanggaran etika. Dan yang kelima yaitu kurangnya upaya nyata dalam membangun budaya politik dan yang beretika. Oke, beranjak ke yang ketiga yaitu rumusan masalah. Penelitian kami berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, apa sih definisi dan juga konsep dasar etika politik serta bagaimana pengaruh globalisasi terhadap penerapannya. Yang kedua yaitu komponen apa saja yang harus dimiliki oleh pejabat publik sebagai landasan etika politik. Yang ketiga yaitu apa saja bentuk dari pelanggaran etika yang sering dilakukan oleh pejabat dan faktor-faktor penyebabnya. Dan yang keempat yaitu bagaimana dampak pelanggaran etika terhadap kepercayaan publik dan stabilitas politik nasional. Yang terakhir, solusi seperti apa yang dapat diterapkan untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran etika politik di masa depan. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam implikasi pelanggaran etika politik terhadap kepercayaan publik, khususnya di era globalisasi saat ini yang menuntut keterbukaan dan responsif terhadap standar moral internasional. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan pentingnya penguatan sistem etika politik dan administrasi yang dapat diaplikasikan secara nasional. Selain itu, penelitian juga berusaha mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan etika dan juga dampaknya, serta memberikan rekomendasi strategis berupa regulasi dan juga sosialisasi yang dapat menguatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Lalu, ada manfaat penelitian juga. Dari sisi teori, penelitian ini akan memperkaya kajian akademik tentang etika politik dan administrasi publik, khususnya dalam konteks era globalisasi dan demokrasi modern. Oke, kita masuk kepada kajian teori. Etika politik merupakan norma dan juga nilai moral yang mengarahkan perilaku pejabat untuk menggunakan kekuasaan dengan bertanggung jawab demi kesejahteraan umum. Globalisasi tidak hanya membuka peluang kolaborasi internasional, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam hal pengawasan etika. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi atau TIK, standar etika tidak hanya berorientasi pada norma lokal saja, tetapi harus mampu beradaptasi dengan norma global dan juga mengutamakan transparansi dan integritas. Pelanggaran etika seperti korupsi, nepotisme, dan juga kolusi tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan konstitusional negara. Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip utama seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial harus ditegakkan secara konsisten. Selanjutnya ada dampak pelanggaran etika politik. Pelanggaran etika politik telah menyebabkan menurunnya kepercayaan publik tadi terhadap institusi pemerintahan dan politik secara signifikan. Nah, hal ini menimbulkan keraguan terhadap legitimasi kebijakan yang diambil oleh pejabat publik, sehingga membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola suatu negara. Nah, kepercayaan yang menurun akan berdampak pada rendahnya partisipasi politik, meningkatnya konflik sosial, dan melemahnya kerjasama sosial. Lebih lanjut lagi, ketidakprofesionalan dan juga ketidaktransparan atau tidak transparansi pejabat publik memperburuk pelayanan publik sehingga menghambat pembangunan sosial yang berkelanjutan di masa yang akan mendatang. Beranjak kepada metode penelitian, kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena pelanggaran etika politik dan pengaruhnya pada kepercayaan publik secara mendalam. Data yang dikumpulkan yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kasus-kasus pelanggaran etika politik di Kota Serang sebagai wilayah penelitian kelompok kami. Nah, analisis ini dapat dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola dari hubungan antar fenomena yang ditemukan. Kita bahas sedikit lebih lanjut mengenai pelanggaran etika. Pelanggaran etika politik adalah suatu penyimpangan dari prinsip-prinsip moral etika dan filosofi yang seharusnya menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengatur perilaku, perkataan, dan juga sikap yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan dalam proses pemilu. Nah, penyimpangan ini tidak hanya berhubungan dengan aspek administratif saja, tetapi juga menyangkut moralitas dan integritas. Karena moralitas dan juga integritas itu saling berkaitan dengan tanggung jawab dan kejujuran dalam melaksanakan amanah dari masyarakat. Pelanggaran etika politik dapat nampak dalam keberpihakan terhadap kelompok politik tertentu, adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, penerimaan uang suap, pelanggaran asas independensi dan kepastian hukum, serta rendahnya profesionalisme dan ketidakberesan administrasi. Nah, selain itu terdapat juga kasus daripada tindakan moral seperti pelecehan seksual, penyimpangan etika dalam perekrutan anggota penyelenggara pemilu, seperti yang ada pada pemilu tahun 2024 dan juga pilkada tahun 2025.
tingginya tingkat pelanggaran mencerminkan buruknya pemahaman tentang nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya menjadi landasan bagi perilaku penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan etika politik memiliki dampak serius terhadap kredibilitas lembaga-lembaga negara dan kestabilan demokrasi. Nah, etika politik sejatinya menjadi fondasi moral bagi setiap kelompok pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Namun pada kenyataannya ketika prinsip etika ini dilanggar, maka legitimasi dan juga kepercayaan daripada masyarakat terhadap lembaga negara ikut tergerus. Nah, selain itu, menurunnya kepercayaan publik, pelanggaran etika politik juga berdampak pada meningkatnya perilaku koruptif atau korupsi dan melemahnya semangat reformasi birokrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.